Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part kedua dari pembahasan KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video pembahasan lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nantinya akan ada video-video eksklusif yang hanya bisa dinonton oleh member yang ada di tingkatan ini. Kalau misalkan dikonversi totalnya itu jadinya 34.000 saja, dibanding dengan manfaat yang akan kalian dapatkan itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, silahkan berlangganan sekarang ya. Nah, juga kalau misalkan kalian nggak sabar nih untuk menunggu video-video dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan hingga part terakhir dari pembahasan dari KSMMA 2023 tingkat kabupaten ini, kalian bisa memiliki PDF-nya itu sekarang dengan cara menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya lagi promo 75.000 saja, khusus 100 orang pembeli pertama. Jadi buruan hubungi Mimin ya kalau misalkan kalian tertarik. Nah, spesial kalau misalkan kalian membelinya 100 orang pembeli pertama, selain mendapatkan bank soal KSM 2018 sampai dengan 2023, kalian juga akan berhak mendapatkan modul agama Islam sebanyak 2, yaitu tentang hukum nun sukun ataupun tanwin dan juga alif lam syamsiah dan komariah. Itu gratis ketika kalian membeli PDF ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan bonus-bonus tersebut dan juga mendapatkan pembahasan secara rinci soal-soal KSMMA 2023 tingkat kabupaten kota matematika terintegrasi ini, silahkan hubungi sekarang ya. Oke, di sini kita mulai dari pembahasan soal nomor 4. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dua Asmaul Husna disebut saling inverse jika makna Asmaul Husna yang satu merupakan kebalikan dari makna Asmaul Husna lainnya. Sebagai contoh, Al-Qabid yang maha menyempitkan itu saling inverse dengan Al-Basit yang maha melapangkan. Jika dari 99 Asmaul Husna diambil dua Asmaul Husna secara bersamaan secara acak, maka peluang terambilnya dua Asmaul Husna yang saling inverse adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya kita harus mengetahui dulu semua Asmaul Husna maknanya itu satu persatu, dan kemudian kita akan pilih mana yang maknanya itu berlawanan. Nah, ternyata setelah kami teliti dan kami amati, ternyata ada beberapa yang saling inverse benar sesuai dengan yang ada di soal ini. Untuk yang pertama, di sini kita akan lihat bersama ya apa saja yang saling inverse itu. Yang pertama adalah al-awal dan juga al-akhir, yang artinya adalah yang maha awal dan juga yang maha akhir. Jadi ini akan saling berkebalikan ya, maka ini sesuai dengan yang diminta di soal ini. Kemudian yang berikutnya ada al-muhyi atau yang maha menghidupkan dan juga al-mumit yang maha mematikan. Kemudian ada yang al-qabid yang tadi yang ada di soalnya ya, yang menyempitkan dan juga yang melapangkan. Maka ini juga kita hitung sebagai satu pasangan. Berikutnya ada al-khafid. Jadi ini yang maha merendahkan dan juga yang maha meninggikan. Maka ini kan saling berkebalikan. Maka ini juga boleh kita ambil sebagai pasangannya. Kemudian ada al-mu'iz yang maha memuliakan dan juga al-muzil yang maha menghinakan. Kemudian ada juga al-muqaddim, itu yang maha mendahulukan, dan juga yang ada al-akhir yang maha mengakhirkan. Dan yang terakhir di sini kami temukan ada az-zahir yang maha nyata dan juga al-batin yang maha gaib. Nah, di sini ternyata totalnya ada sebanyak 7 pasangan. Nah, kalau misalkan kalian bisa menemukan pasangan lainnya, silahkan komen di bawah ya. Di sini Mimin hanya dapat 7 pasangan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa banyaknya pasangan itu adalah sebanyak 7 pasang, kita akan menentukan peluangnya. Jadi kalau misalkan kalian lupa rumus peluang kan, peluang dari suatu kejadian A berarti kan NA dibagi dengan NS kan. Nah, untuk NA-nya di sini kan ada sebanyak 7. Berarti di sini NA-nya kita peroleh nilainya adalah 7. Sedangkan untuk semestanya, bagaimana cara untuk menentukan semesta? Mudah saja ya, karena kita mau mengambil 2 Asmaul Husna dari koleksi Asmaul Husna 99, maka caranya yang tadi tinggal kita kombinasikan aja 99 dengan angka 2. Seperti itu. Nah, untuk kombinasi 992 ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya berarti caranya sangat mudah. 99 dikalikan dengan N kurang 1 dari 99, yaitu 98, kemudian kita bagi dengan 2. Ini kalau misalkan kalian hitung-hitung, jadinya adalah 7/4851. Nah, ternyata ini keduanya bisa dibagi 7 nih, agar mendapatkan bentuk pecahan paling sederhana. Nah, ketika dibagi 7, yang atasnya dapat 1, sedangkan di bawahnya 4851 dibagi 7 dapatnya adalah 693. Sehingga kita sekarang sudah menemukan besar peluang yang diminta di soal ini. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini, peluang terambilnya 2 Asmaul Husna yang saling inverse itu adalah opsi B, yaitu 1/693. Seperti itu.
Semoga kalian paham ya untuk penjelasan kali ini. Nah, nanti insya Allah kami juga akan membuat modul ya terkait tentang Asmaul Husna ini, bisa saja tentang yang saling inverse, huruf hijaiyah penyusunnya dari masing-masing Asmaul Husna itu penting juga kalian pelajari. Insya Allah akan kami sediakan nanti. Kalau misalkan kalian tertarik, silahkan hubungi nomor WA yang ada tertera di bawah ini. Oke? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, tetapi sebelum itu seperti biasa Mimin akan rekomendasikan dulu buku latihan soal KSM Matematika dan juga mata pelajaran lain yang dilombakan yang terbaik dari Tim Polsi Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih Tim Polsi Indonesia sudah ada menciptakan buku-buku yang sangat bagus, yang menyusun buku-buku persiapan Olimpiade Matematika maupun pelajaran lainnya yang sangat original, yang nggak bisa kalian dapatkan di buku-buku lainnya. Kalau misalkan kalian tertarik, silakan cek link ada di kolom deskripsi atau cek link s.id/bimbel-ar-rayhan. Di situ ada banyak buku rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Kalian bisa membelinya via Shopee. Oke? Oke, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan warisan uang tunai. Ahli waris laki-laki tersebut adalah istri, ayah, ibu, dan 2 orang anak perempuan. Jika selisih warisan uang yang diterima istri dan ibu sebesar Rp56.250.000, maka warisan uang yang diterima oleh seorang anak perempuan sebesar titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus mengetahui dulu bagian harta dari masing-masing ahli waris di atas. Jadi maksudnya di atas itu yang di soal ini tadi ya tentunya. Nah, di sini kita mulai. Untuk seorang istri itu akan mendapatkan 1/8 bagian dengan catatan bahwa dia memiliki seorang anak. Kalau misalkan dia nggak memiliki anak, maka dia bagiannya adalah 1/4. Nah, di sini seorang ibu itu akan mendapatkan bagian sebanyak 1/6 bagian. Ini kalau misalkan si mayat juga memiliki seorang anak tentunya, karena kalau misalkan dia nggak punya anak, bagiannya seorang ibu itu berbeda. Nah, untuk ayah di sini juga didefinisikan bahwa bagiannya adalah 1/6 bagian dan juga ada tambahan asobah. Asobah ini adalah sisa. Kalau misalkan ada sisa ketika sudah dibagi-bagikan oleh semua ahli waris dari si mayat. Nah, di sini kalau misalkan ada tambahan asobah ini karena alasannya dia memiliki anak perempuan. Jadi kalau misalkan dia mempunyai anak perempuan, kemungkinan besar itu ada sisanya. Tapi ada juga kasus di mana dia nggak ada sisanya. Jadi hak asobahnya itu dibatalkan. Nah, di sini nanti kita lihat apakah dia akan mendapatkan asobah ataupun tidak. Kita lanjut di sini yang anak perempuan, karena banyaknya anak perempuan itu 2 ataupun lebih, maka dia akan mendapatkan 2/3 bagian secara keseluruhan. Jadi ini adalah syarat ketika dia ada anak perempuan sebanyak 2. Kalau misalkan cuma 1 dan bersampingan atau dia ada teman anak laki-lakinya, maka bagiannya adalah 2/1 dengan 2 laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nanti di sini kami juga menyediakan ya materi tentang ahli waris ini agar kalian lebih memahami bagian-bagian dari ahli waris dan juga pembagiannya menjadi adil, seadil-adilnya dalam hukum Islam. Oke, di sini kita akan bahas saja ya pembahasannya. Di sini kan kalau misalkan kalian lihat penyebutnya atau kita akan mencari akar masalah. Jadi di sini kan ada permasalahan ya kalau misalkan kita tidak membaginya sama adil. Jadi kita lihat akar masalah dari pembagian harta ini. Di sini kan ada penyebutnya 8, 6 dan juga 3. Maka kita akan mencari KPK-nya agar nanti kita bisa mudah untuk menentukan berapa bagian dari masing-masing ahli waris yang ada di soal ini. Seperti yang kita tahu tadi, istri akan mendapatkan 1/8 bagian ya. Maka kita tuliskan di sini untuk ibu 1/6 bagian, kemudian untuk si ayah itu adalah 1/6 tambah asobah ya, asobah. Kemudian untuk yang 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Oke. Nah, seperti kita ketahui KPK-nya itu kan 24. Nah, di bagian kotak-kotak ini apa yang harus kita tuliskan? Yang harus kita tuliskan adalah bagian pembilangnya. Jadi kan kita sudah menyamakan bagian penyebutnya 24, maka kita akan mencari pembilangnya. Jadi caranya bagaimana? Ini kan ada 1/6 ya. 1/8 untuk istri. Kita kerja yang istri dulu. 1/8 kalau misalkan kita mau ubah ke dalam penyebut 24, tentunya yang di bawah dikali 3 ya. Maka yang di atasnya juga harus dikali 3, dapatnya adalah 3. Maka di sini kita masukkan angka 3 sebagai bilangan nanti pembilangnya dari pecahan yang baru. Untuk ibu juga sama, 24 bagi 6 kan 4, maka kita tuliskan di sini 4. Kemudian ayah juga masih 4. Kemudian untuk anak perempuan kan 24 dibagi dengan 3 dapatnya 8. 8 kalikan dengan di atasnya 2 dapatnya berarti berapa? Dapatnya 16. Nah, ini coba kita jumlahkan. 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 16 27. Nah, coba lihat. Ini kan berlebih ya, lebih dari tadi penyamaan penyebutnya 24. Maka nanti di sini ternyata si ayah itu nggak akan mendapatkan sisa karena ini berlebih. Jadi ketika nanti harusnya kalau misalkan suatu soal lainnya dia mendapatkan totalnya 23, maka nanti 1 bagian sisanya akan dibagikan kepada ayah. Tetapi di sini karena dia berlebih, maka hak asobahnya itu dibatalkan. Paham ya?
Kemudian di sini untuk ini bagian secara keseluruhan, kalau misalkan kita misalkan bahwa total harta, misalkan kita misalkan dulu ya, total harta si mayat itu adalah A, maka untuk bagiannya si istri itu kan dia sudah mendapatkan penyebut yang baru, yaitu 27 dari penjumlahan bagiannya tadi ya. Maka kita akan mendapatkan di sini bagiannya si istri ternyata jadinya adalah 3/27A. Jadi penyebutnya sudah diganti dengan A karena kita sudah menghitung dan menjumlahkan, ternyata totalnya jadi 27. Agar menjadi adil, maka kita ubah penyebutnya menjadi 27. Lanjut untuk ibu, dapatnya berarti 4/27A ya. Kemudian ayah juga sama 4/27A, sedangkan dua anak perempuan itu jadinya adalah 16/27A. Sehingga nanti kalau ditotalin dapatnya adalah 27/27A, akan menjadi satu keseluruhan ya. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan bagian-bagiannya, kita analisa dulu ya. Di sini kan kita lihat bahwa diketahui selisih dari bagian miliknya si ibu dan si istri. Ini kan ada disampaikan ya, selisih antara istri dan ibu itu dikatakan di soal ada sebesar 56 juta. Tadi 56.250.000. Maka di sini kan bagiannya istri tadi, kalau misalkan kalian lihat, coba dilihat dulu ya, bagiannya istri kan 3/27, berarti nanti 3/27 jadi pengurang. Kemudian si ibu karena lebih besar, taruhkan di depan 4/27A. Nah, ini ketika dikurangkan dapatnya adalah 56.250.000. Nah, ini kalau misalkan kalian kurangkan dapatnya kan 1/27A dapat sama dengan 56.250.000. Berarti kan kalian bisa menuliskan A-nya sama dengan 27 dikalikan dengan 56.250.000. Ini nggak usah dikali nanti karena ya, kita akan melakukan operasi coret-coret agar lebih mudah kalian menyelesaikannya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan bahwa total hartanya adalah 27 dikalikan 56.250.000, maka sekarang kita sudah bisa menentukan bagian dari seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan tentunya kan tadi dua anak perempuan ya. Kalau misalkan dua anak itu kan bagiannya adalah 16/27A. Berarti kan kalau satu anak perempuan jadinya adalah 8/27A. Maka di sini coba kita hitung aja, 8/27 kita tinggal kalikan dengan 27 kali 56.250.000 dari nilai A secara keseluruhannya. Ini gunanya tadi kenapa kita tidak kalikan, karena bisa kita coret-coret seperti ini. Maka tinggal kita kalikan 8 dikalikan dengan 56.250.000. Ternyata setelah dikalikan itu akan kita dapat harta seorang anak perempuan yang diperoleh dari harta si mayat tadi sebanyak 450 juta rupiah. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi C, yaitu 450 juta rupiah warisan uang yang diterima oleh seorang anak perempuan yang ada di cerita kali ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk pembagian harta warisan yang model kasusnya seperti ini. Kalau misalkan ada yang kalian belum pahami terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian lagi nyari pendalaman materi terkait tentang materi keislaman yang ada di Kisi-Kisi KSM 2024, kalian bisa memilikinya dengan menghubungi nomor Mimin yang tertera tadi ya, 087860622162. Kalau misalkan kalian membeli banyak, kami akan berikan harga khusus ya buat kalian. Silahkan miliki sekarang dan persiapkan KSM tahun ini bersama bimbingan belajar Orhan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.